Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak. Ini dengan Mbak siapa ya tadi? Nama saya Aini, Bu. Oh iya, Mbak Aini. Sebelumnya Ibu mau tanya, kamu menghubungi Ibu atas kemauan sendiri atau ada yang nyuruh ya tadi? Saya menghubungi Ibu karena kemauan saya sendiri, Bu. Oke, baik. Sebelumnya agar perbincangan kita bisa berjalan baik dan lancar, jadi Mbak ini rileks aja ya, tidak usah grogi sama saya. Iya, Bu, baik. Oke. Baiklah, jika dirasa begitu, sebelumnya apa kabar Mbak ini hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Lalu, bagaimana dengan kabar Ibu? Kalau Ibu alhamdulillah baik juga, Mbak. Orang tua gimana di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Mbak Aini ini di rumah anak keberapa sih? Saya anak pertama dari 4 bersaudara, Bu. Oh, wow, banyak sekali ya, Mbak. Di rumah pasti rame ini. Iya, Bu, rame banget. Ah, oke. Oke, Mbak, sebelumnya Ibu ingin tahu beberapa hal dari kamu, boleh ya, agar Ibu juga bisa lebih mengenal Mbak ini lebih jauh. Oh iya, Bu, silahkan, nggak apa-apa. Baik. Sebelumnya Mbak ini suka tentang hal apa sih? Sebenarnya banyak hal yang saya sukai, Bu. Biasanya saya suka melakukan kegiatan organisasi, terus olahraga, gitu-gitu sih, Bu. Oh, cukup aktif berarti ya, Mbak Aini? Iya, Bu, banyak yang saya lakukan untuk mengisi waktu luang saya. Oke, bagus itu Mbak. Lanjutkan ya. Iya, Bu. Ya. Sudah berapa lama Mbak Aini aktif berkegiatan seperti ini? Sudah lama sih, Bu, tepatnya sejak SMP saya sudah banyak melakukan kegiatan seperti ini. Oke, memang aktif dari dulu ya Mbak Aini? Ya lumayan, Bu. Iya, ya. Lalu bagaimana dengan keadaan lingkungan di rumah Mbak? Alhamdulillah sekitar rumah semua baik, Bu. Apalagi dengan, kondisi Covid ini yang semakin menurun setiap harinya ya, Bu, ya. Iya, Alhamdulillah ya Mbak. Kita syukuri kalau itu. Iya, Bu, benar sekali. Ya. Di daerahmu musim apa sekarang Mbak? Di sini lagi musim panen mangga, Bu. Banyak orang panen mangga, banyak yang Oh, jualan mangga. oh iya. Iya, Bu, berhubung desa dan rumah saya itu, banyak banyak yang tanam pohon mangga, jadi ya lumayan lumayan banyak yang panen mangga gitu, Bu. Oke, baik-baik. Cuaca bagaimana Mbak di sana? Eee, di sini sering hujan sih, Bu. Kayaknya udah masuk musim hujan sih. Oh iya Mbak, sepertinya begitu ya di sini juga sering hujan akhir-akhir ini. Iya, Bu. Iya. Sekarang bagaimana Mbak dengan prestasi di sekolah? Sebenarnya prestasi saya itu ya tidak bagus sih, tapi juga nggak jelek juga sih, Bu. Kalau dilihat prestasi saya itu ya ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, baiklah. Iya, Bu. Iya, baik. Selain kegiatan di sekolah, aktivitas apa sih yang sering Mbak ini lakukan di rumah? Kalau sekarang sih, tidak banyak yang saya lakukan ya, Bu. Saya di rumah mungkin ya cuma bantu-bantu orang tua sih. Oke. Selama pandemi ini apa yang Mbak Aini lakukan akhir-akhir ini? Saya sekolah daring aja, Bu. Kamu jarang keluar rumah sekarang? Iya, Bu, sekarang jarang keluar rumah sih, jarang ketemu teman-teman juga, karena ya rumahnya sih jauh-jauh. Oke, baiklah. Cukup di sini dulu ya. Saya mengetahui banyak hal tentang Mbak Aini. Iya, Bu.
Oke, baik. Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang konseling ini. Baik, Bu. Jadi yang perlu kamu ketahui bahwa peran ibu di sini sebagai konselor yaitu berusaha membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Tetapi ibu di sini tidak memberikan solusi, tetapi hanya memberikan opsi-opsi tentang masalah kamu nanti. Karena tetap saja solusi terbaik itu kembali pada diri kamu sendiri, Mbak Aini. Bagaimana Mbak Aini? Baik, Bu, saya mengerti. Oke, selanjutnya dan Mbak ini tidak perlu takut di sini, saya akan menjaga rahasia kamu sebab dalam konseling itu memiliki salah satu asas yaitu asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah kamu tanpa perlu merasa takut untuk diketahui orang lain. Begitu ya, Mbak? Iya. Ya, baik. Dan untuk pertemuan ini Ibu hanya bisa memberikan waktu sekitar 15 menit dulu ya, Mbak? Iya, Bu. Oke. Baik, sesuai dengan yang dibilang Mbak Aini tadi, sebenarnya apa sih yang mengganjal hati Mbak Aini? Coba ceritakan kepada Ibu lebih jelasnya. Ini Bu, sebenarnya, saya menghubungi Ibu karena saya ada masalah yang mengganjal hati saya. Saya ada masalah yang mengganjal hati saya. Apa itu, Mbak? Iya, Bu. Jadi gini, saya kan dimintai tolong sama saudara saya untuk, mengerjakan tugasnya. Nah, itu, tidak hanya satu kali gitu, Bu, tapi berkali-kali dan sering gitu, Bu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Iya, awal-awalnya dulu ya saya bantu kerjakan, Bu, karena kan, temen gitu ya. Jadi nggak enak kalau misalnya saya nolak dan, dia juga usianya jauh lebih tua dari saya. Awal-awal Mbak Aini membantu untuk mengerjakan tugas dari saudara atau teman Mbak Aini tadi ya. Ya, Ya, kalau tidak enak, ya maksudnya kalau tidak membantu nanti tidak enak gitu ya, berperasaan kayak sungkan gitu mungkin Mbak Aini. iya, Bu, tapi lama-lama kalau saya bantu ya saya capek sendiri, karena saya juga harus mengerjakan tugas saya sendiri kan, Bu. Oke, Ibu tahu perasaan kamu. Iya, Bu, masalahnya, saya itu orangnya suka nggak enakan gitu loh, Bu, kalau misalnya saya nolak membantu gitu. Lalu bagaimana Mbak perasaan kamu ketika dimintai bantuan? Ya, saya berusaha, senyum aja gitu, Bu. Mau nolak ya gimana gitu, Bu, rasanya. Iya. Berarti selama ini kamu selalu mengerjakan tugasnya Mbak ini. Iya, Bu, seperti edit-edit gitu, dan kalau edit-edit gitu kan butuh waktu banyak ya, Bu, ya menurut saya itu. Oke, baiklah. Lalu apa yang ingin Mbak ini lakukan sekarang? Yang saya inginkan sekarang ya, Bu, saya ingin keluar sih dari situasi ini gitu. Tapi saya bingung nih gimana ngomongnya dan gimana cara mengawalinya gitu. Oke, paham Ibu. Mungkin seperti ini Mbak Aini, semisal kamu ketika dimintai tolong untuk mengerjakan tugasnya, ya kamu bilang saja sebelumnya, misal dengan bilang atau bertanya dulu, itu tugasnya untuk kapan ya kalau boleh tahu dan dikumpulkan kapan. Soalnya saya juga ada tugas untuk dikerjakan dan harus segera dikumpulkan juga. Seperti itu Mbak Aini. Jadi Mbak Aini itu menjelaskan bahwa Mbak Aini ini loh nggak sedang tidak apa ya, tidak nganggur gitu loh bahasanya itu. Masih ada tugas lain yang menjadi tanggung jawab Mbak Aini. Oh, berarti, memberikan penjelasan dulu gitu ya, Bu, ya? Iya Mbak, jadi dijelaskan saja kalau memang Mbak Aini benar-benar tidak bisa karena ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi ya tidak perlu takut kan memang kenyataannya begitu.
Iya Bu, baik Bu, saya paham. Nah, dan kalau memberikan penjelasan juga dengan memberikan kata-kata yang baik, biar tidak ada yang tersinggung. Seperti itu, Mbak Aini. Iya Bu. Iya. Ya, jadi ya intinya menolak dengan halus seperti itu sih Mbak. Dari beliaunya juga biar tahu kalau Mbak Aini juga tidak selalu bisa membantu untuk mengerjakan tugas. Dan beliaunya juga biar lebih tidak mengandalkan orang lain seperti itu. Iya sih Bu, betul seperti itu ya sebenarnya. Iya. Jadi ya mulai sekarang kamu bisa lebih bersikap asertif lah terhadap orang lain. Jadi tidak selalu mengiyakan kehendak orang lain, kamu bisa menolak atau memberikan penjelasan lain yang tidak dengan apa ya kata-kata yang tidak menyinggung gitu. Baik Bu, saya paham. Mulai sekarang memang saya yang harus bisa, eee, yang selalu bisa menolak atau tidak mengiyakan, eee, permintaan orang lain gitu ya Bu. Nah, iya Mbak. Sebelumnya Ibu akan bertanya beberapa hal lagi ya, boleh ya? Iya Bu, silakan. Ya, gini, semisal kamu dimintai bantuan, apakah kamu akan langsung menerapkan sikap asertif ini atau mungkin langsung mengiyakan? Iya Bu, saya akan langsung menerapkannya. Karena ya di sini saya sadar, saya kurang dalam bersikap asertif dan alhasil saya sendiri yang, merasa capek. Iya, Mbak. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya, sesuai dengan harapan Mbak Aini. Jadi Mbak Aini ya tidak perlu sungkan-sungkan lagi, ya memang harus menjelaskan apa adanya gitu, Mbak. Iya Bu, amin. Oke, baik Mbak. Sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, kamu merasa ketika kamu dimintai bantuan untuk mengerjakan tugas saudara atau teman kamu tidak bisa menolak awalnya ya karena kamu merasa tidak enakan. Betul, Mbak? Iya. Hmm, Iya ya, Bu, benar. ya. Jadi kamu merasa tidak enak karena beliau juga usianya lebih tua dari kamu. Jadi kamu merasa sungkan begitu ya, Mbak ya? Iya Bu, betul. Ya, baik. Jadi di sini Ibu akan sampaikan apa yang menjadi keputusan kamu mulai sekarang. Kamu akan lebih bersikap asertif terhadap orang lain. Artinya ya kamu tidak selalu mengiyakan kehendak orang lain dan kamu akan lebih mempertimbangkan apabila dimintai bantuan oleh orang lain. Seperti itu Iya ya, Bu. Mbak. Iya. Ya, baik, Mbak. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Jadi, apa ya, lebih menerapkan sikap asertif terhadap orang lain di diri sendiri. Seperti itu ya, Mbak ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu Ibu untuk saya hari ini. Iya, sama-sama, Mbak. Saya juga senang karena Mbak Aini di sini bisa mempercayai Ibu dan bisa sharing tentang masalah Mbak Aini dengan Ibu. Iya Bu, sama-sama. Oke, baik. Karena waktu juga sudah hampir habis ya, Mbak. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, apakah masih ada yang perlu dibahas lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke. Nah, bagaimana perasaan Mbak Aini setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah perasaan saya sedikit, lega sih Bu. Oke. Alhamdulillah untuk konseling selanjutnya nanti Mbak Aini bisa menghubungi saya lagi ya. Baik Ibu. Ya, baik. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Aini.